Perlu Anda ketahui bahwa cara memupuk keabadian tidak hanya sekedar duduk diam di dalam ruangan dan menyerap sumber daya untuk berlatih, apalagi ketika budidaya Anda menemui hambatan, Anda harus berlatih, mungkin Anda bisa menerobos kemacetan tersebut saat berlatih. Dan kali ini medan perang para dewa dan iblis adalah pengalaman terbaik, saya yakin banyak biksu pasti akan menerobos kemacetan di medan perang para dewa dan iblis. Putriku selalu ingin masuk, tapi aku ingin Jindong lebih maju lagi. Bagaimanapun, Jindong kuat dan memiliki pengalaman yang cukup. Dengan lebih banyak pengalaman, budidayanya akan meningkat pesat. Kata Luo Shouhai, "Ya guru, ada baiknya adik perempuan junior memasuki medan perang para dewa dan iblis. Dia menderita penyakit serius yang mempengaruhi kultivasinya, yang membuat tingkat kultivasinya rendah. Oleh karena itu, manfaatkan waktu ini untuk memasuki medan perang para dewa dan iblis, adik perempuan junior dapat berlatih lebih banyak dan meningkatkan dirinya sendiri." Batu berkata pada Luo Shouhai. Karena itu, medan perang antara dewa dan iblis penuh dengan bahaya. Akan terlalu berbahaya bagi Luo Si untuk masuk sendirian. Luo Shouhai menghela nafas dan berkata, "Tuan, tidak perlu khawatir. Tuan Chen juga telah memasuki medan perang para dewa dan iblis. Jika saatnya tiba, minta saja Tuan Chen untuk menjaga adik perempuannya. Dengan kemampuan Tuan Chen, semuanya akan baik-baik saja." "Bagus," kata Shindong. Ketika Chen Ping melihat ini, dia langsung tahu bahwa master dan muridnya menyanyikan lagu ganda hanya agar dia bisa menjaga Luo Si. "Saya pasti malu untuk mengatakannya, jadi saya hanya bernyanyi dan membuat keributan seperti itu. Jangan khawatir, Tuan Luo, saya akan membantu menjaga Nona Luo setelah memasuki medan perang para dewa dan iblis." Chen Ping tersenyum ringan dan berkata, Oke, dengan kata-kata Tuan Chen, saya merasa lega. Jika Tuan Chen membutuhkan saya untuk apapun di masa depan, saya wajib melakukannya." Luo Shouhai berkata dengan gembira. Saat mereka sedang berbicara, orang-orang dari Blood Spirit Peak datang, dan kemudian Cheng Jinghui memandang Luo Shouhai dan berkata, "Kakak senior, keponakan tertuamu sangat lemah, kamu berani membiarkan dia memasuki medan perang para dewa dan iblis, kamu adalah terlalu ceroboh." Petik 2. Apa kamu tidak tahu betapa berbahayanya di dalam? Apa yang harus aku lakukan jika terjadi sesuatu pada keponakan tertuaku? Tanda tanya. Bahkan jika tidak ada bahaya, jika kamu bertemu dengan beberapa orang mesum, dengan kecantikan keponakan tertuaku, menurutku dia pasti akan melakukannya. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Ketika saatnya tiba, putri kecil lembah roh darah akan diberikan kendali. Akan sulit untuk melarikan diri. Cheng Jinghui sangat marah sehingga dia sepertinya sengaja membuat marah Luo Shouhai. Setelah mendengar kata-kata Cheng Jinghui, wajah Luo Si memerah karena marah, sementara mata Nastone membelalak. "Cheng Jinghui, tutup mulutmu yang bau dan panggil aku paman demi kamu. Kamu lihat ada beberapa orang yang lebih tua. Seperti apa rupanya? Apa-apaan ini?" Jindong ingin mengikuti Cheng Jinghui. Luo Shouhai menghentikan Jindong, lalu menatap Cheng Jinghui dengan dingin dan berkata, "Keluar dari sini sekarang, jangan berpikir aku tidak berani menyentuhmu." Melihat Luo Shouhai marah dan tidak berani menyentuhnya, Cheng Jinghui sepertinya mengeluarkan bau mulut sebelum berbalik dan pergi. Di belakang Cheng Jinghui, Liu Shuei memandang Luo Si dan berkata, "Adik perempuan, kamu tidak perlu takut. Ketika kamu sampai di medan perang para dewa dan iblis, kakak laki-laki akan melindungimu. Kalau begitu, aku dan kakak laki-laki senior juga akan merasakan rasa adik perempuan junior." Liu Shuei memiliki senyuman cabul di wajahnya, dan lengannya yang patah telah pulih seperti sebelumnya. "Liu Shuei, kamu lupa bagaimana lenganmu patah. Tuan Chen ada di sisimu. Jika kamu berani menyentuh adikmu, Tuan Chen akan mematahkan anggota tubuhmu." Jindong mengancam Liu Shuei dengan keras. Tapi Liu Shuei tidak takut sama sekali, malah dia tersenyum dingin dan berkata, "Saat kita memasuki medan perang para dewa dan iblis, saya akan menjadi orang pertama yang membunuh anak ini. Meskipun saya bukan lawannya, saya punya pembantu." Setelah Liu Shuei selesai berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dan berdiri di samping Liu Shuei. Pria ini mengenakan jubah hitam, dengan sulaman monster berbentuk aneh di jubah hitamnya, rambut selendang panjangnya berkibar tertiup angin, dan wajah kurusnya tanpa ekspresi.
Kelihatannya pria ini masih muda dan sangat dingin, namun auranya tidak rendah. Meski pria ini sengaja menyembunyikan kekuatannya, Anda tetap bisa merasakan aura mendominasi dalam dirinya. Qi Peijia, melihat orang itu datang, Shindong hanya bisa mengerutkan kening. Luo Shouhai dan Luo Xi di samping juga menjadi sangat terkejut saat melihat orang itu datang. Saudara Xin, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, aku tidak menyangka kamu akan mengenalku lagi. Pengunjung itu memandang Jindong dan berkata sambil tersenyum tipis. Tentu saja kita saling mengenal. Bahkan jika 100 tahun berlalu, aku tidak akan pernah lupa. Jindong memandang Qi Peijia dengan sedikit kemarahan di matanya. Tapi kali ini, kamu tidak memasuki medan pertempuran para dewa dan iblis, yang membuatku sedikit kecewa. Jika ada kesempatan, aku akan terus belajar darimu. Setelah Qi Peijia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, sementara Liu Shuei menatap Jindong dengan cibiran di wajahnya, lalu mengikutinya dengan tergesa-gesa. Saudara Xin, siapa orang ini? Dia terlihat sangat misterius dan sangat kuat. Chen Ping bertanya pada Jindong. Dia adalah seorang kultivator angka di Gunung Tianmo. Orang ini tidak memiliki keluarga atau sekte di Gunung Tianmo, dan tidak ada yang menerimanya. Kata Shindong, melakukan Xiu. Chen Ping tertegun, bisakah Jing Xiu mencapai keadaan seperti itu? Dan menurutku kamu punya masalah dengannya. Chen Ping bisa melihat kemarahan di mata Shindong. Shindong tidak menjawab, tapi melirik ke arah Luo Xi, lalu berkata, ya, orang ini menindas adik perempuannya bertahun-tahun yang lalu dan hampir menghilangkan kepolosan adik perempuan itu. Saya memukulinya dengan serius dalam kemarahan dan melemparkannya ke dalam tertelan di dalam gua setan. Saya benar-benar tidak menyangka orang ini selamat dan menjadi begitu kuat. Sungguh keterlaluan. Gua menelan setan. Pada saat ini, Chen Ping sedikit bingung dan tidak mengerti apa itu gua menelan setan. Tuan Chen, gua menelan iblis hanyalah sebuah gua di Gunung Tianmo. Namun, ketika murid dari 6 sekte iblis utama melewati gua menelan iblis, banyak dari mereka menghilang tanpa alasan, jadi seiring berjalannya waktu, gua itu hilang, bernama menelan kata-kata ajaib. Dan semua murid sekte iblis utama di Gunung Tianmo juga akan menghindari tempat itu dan tidak akan lewat sana lagi. Luo Shouhai mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. Chen Ping sekarang mengerti mengapa mereka semua terkejut saat melihat Qi Peijia. Dia terluka parah dan dilempar ke gua menelan iblis, tapi dia selamat dan menjadi lebih kuat. Ini agak keterlaluan. Jika medan perang antara dewa dan iblis tidak akan dibuka, Chen Ping pasti ingin menjelajahi gua penelan iblis untuk melihat apa yang istimewa darinya. Chen Ping dan yang lainnya sedang menunggu celah di ruang berbeda terbuka sepenuhnya dan turbulensi ruang waktu di sekitarnya menghilang sepenuhnya sebelum mereka bisa masuk. Pusaran di sekitar retakan menjadi semakin sedikit, menjadi semakin dangkal, dan akhirnya menghilang sama sekali. Dan gumpalan kabut putih di sekitar retakan mulai bergulung dengan keras, dan tak lama kemudian sebuah lorong terbentuk di sekitar retakan. Ketika semua orang melihat bahwa lorong itu terbuka, dan ketika mereka hendak mencobanya, tiba-tiba sesosok tubuh dengan cepat bergegas menuju celah itu. Kemudian terdengar suara keras, seperti alarm. Lusinan biksu yang berdiri di depan celah melihat ini dan melambai bersama. Lusinan napas terkondensasi di satu tempat, menjadi sangat kuat. Dalam sekejap, nafas ini mengenai sosok itu, dan sosok itu langsung berubah menjadi kabut darah, yang tertiup angin. Semuanya, tidak ada token VIP. Itu diambil dari seseorang yang ingin mengganggu. Inilah yang akan terjadi. Saya harap Anda memperhatikan. Pemimpin Sekte Kong dari Sekte Suanyin berkata dengan keras. Begitu Sekte Master Kong selesai berbicara, dia melihat bayangan hitam berubah menjadi hembusan angin dan bergerak menuju celah. Dan pergi. Namun kali ini tidak ada suara yang keras, terlihat jelas bahwa orang tersebut memiliki token VIP, sehingga puluhan biksu yang menjaga bagian depan tidak mengambil tindakan. Semua orang menatap kosong, tetapi tidak ada yang bergegas ke depan. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah lorong itu telah terbuka sepenuhnya. Meskipun orang pertama yang masuk dapat memiliki keuntungan waktu, dia juga dalam bahaya. Jika jalur tersebut tidak terbuka sepenuhnya dan tersapu oleh turbulensi ruang dan waktu, mungkin tidak ada jalan kembali. Chen Ping melihat sosok itu dan tahu itu adalah Qi Peijia, dia tidak bisa tidak mengagumi pria itu. Sosok Qi Peijia mencapai celah,
dan seluruh tubuhnya tampak terdistorsi, seolah turbulensi ruang dan waktu masih ada. Semua orang diam-diam bersyukur saat melihat ini, untungnya, mereka tidak terburu-buru masuk dulu. Tapi tubuh kiper yang bengkok tidak berhenti, tapi terus bergerak menuju celah, dan segera memasuki lorong kabut, dan kemudian sosok itu menghilang tanpa jejak. Nona Luo, ayo pergi. Ketika Chen Ping melihat Ki Bronze Armor masuk, dia tahu tidak akan ada bahaya, jadi dia berkata kepada Luo Xi. Luo Xi mengangguk, lalu mengikuti Chen Ping dan terbang menuju lorong. Yang lain juga melompat satu demi satu dan menuju ke medan perang para dewa dan iblis. Segera sosok semua orang menghilang ke dalam lorong, hanya ada beberapa orang yang tersisa di atas lautan awan yang baru saja ramai. Tuan, ayo kembali. Tuan Chen akan menjaga adik perempuan kita, jadi dia akan baik-baik saja. Xindong berkata pada Luo Shouhai yang tidak mau pergi. Luo Shouhai mengangguk, lalu mengikuti Jindong dari atas lautan awan menuju sekte Suanyin. Ketika Chen Ping membawa Luo Xi ke medan perang para dewa dan iblis, ternyata itu adalah gurun, dengan banyak tulang di tanah yang telah bertahan di sini selama ribuan tahun. Tulang-tulang ini tidak lagi dapat membedakan mana yang abadi dan mana yang iblis, tetapi melihat tulang-tulang yang berserakan di tanah, Anda dapat mengetahui bahwa banyak orang tewas di medan perang ini. Tulang-tulang ini juga merupakan harta karun. Anda harus tahu bahwa pemilik tulang-tulang ini adalah milik makhluk abadi dan iblis yang telah naik ke surga. Jika tulang-tulang ini dapat digunakan untuk membuat senjata, mereka pasti akan sangat kuat. Luo Xi melihat tulang-tulang di tanah dan tidak takut, malah dia bersemangat untuk mengambil tulang-tulang itu dan membuat senjata. Jika kamu memungut tulang-tulang ini di tanah, kapan kamu akan mengambilnya? Buang segera. Chen Ping meminta Luo Xi untuk membuang tulang-tulang itu. Mereka memasuki medan perang para dewa dan iblis untuk mendapatkan harta yang lebih kuat, bukan untuk mengambil tulang. Tanda seru. Melihat ini, Luo Xi hanya bisa membuang tulang yang diambilnya. Chen Ping melihat sekeliling. Langit dipenuhi pasir kuning, dan tidak ada seorang pun yang terlihat sama sekali. Chen Ping tidak tahu apakah orang lain telah dikirim ke tempat lain, atau apakah medan perang para dewa dan iblis dibagi menjadi beberapa spasi. Bagaimanapun, ruang-ruang yang berbeda ini semuanya dibuat secara artifisial, jadi Anda dapat membuat sebanyak yang Anda mau, dan Anda dapat menciptakan lingkungan apapun yang Anda inginkan. Chen Ping menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi lingkungan sekitar, tetapi di sini, kesadaran spiritualnya sebenarnya terbatas. Kesadaran spiritual Chen Ping hanya dapat mendeteksi beberapa ratus meter, yang tidak sejauh mata memandang. Dalam hal ini, jelas tidak mungkin mengandalkan kesadaran spiritual untuk mendeteksi harta karun, mungkin tergantung pada keberuntungan. Nona Luo, aku akan memberimu slip giok. Kita berdua akan mencarinya secara terpisah. Terlepas dari apakah kita menemukan harta karun itu atau tidak, pada akhirnya kita akan bertemu di satu tempat. Slip giok ini untuk kenyamanan komunikasi. Anda harus mengambilnya. Chen Ping tahu harta karun waktu akan terlalu sia-sia bagi mereka berdua untuk berburu harta karun bersama. Jika keduanya bertindak sendiri-sendiri, mereka dapat menjelajahi area terluas dalam waktu singkat. Dan tidak ada orang di sekitar sini, jadi seharusnya tidak ada bahaya, itulah mengapa Chen Ping menyarankan ini. Oke, Luo Xi mengangguk, dan setelah mengambil slip giok, dia berangkat ke satu arah. Chen Ping juga menemukan arah dan mengambil langkah maju.